warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Arianti dengan NIM 23134 dan di sini saya dari kelompok 1. Nah, dengan ini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah mengenai analisis regresi dan analisis PET atau analisis jalur. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama yakni kita membuka Stata. Nah, dari aplikasi sini kita langsung beralih ke file dan kita beralih ke impor Excel spreadsheet. Nah, habis itu browser. Nah, kita klik data yang sudah kita ambil dari GCR. Nah, setelah sudah dimasukkan seperti ini, kita checklist dan import first row. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita melihat datanya, apakah data itu sudah dimasukkan semua atau belum. Data editor, dan data editor editing. Nah, ketika di sini warnanya hitam semua, berarti data yang kita masukkan ini sudah benar. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama kita klik path rect spasi dan kita sebelumnya sudah menyiapkan Word terkait model-model yang ada pada link data yang sudah dikumpulkan pada GCR. Nah, langsung aja kita copy sampai sini. Kita copy dan kita tempel pada ini setelahnya Patrick. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih. Nah, udah kan ya. Terus kita enter. Nah, ini akan keluar output seperti ini. Nah, setelah itu kita ke regress. Ini semuanya dari model untuk model yang ada di soal itu udah kita rangkai yakni terdapat 4 model. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke Stata dan kita Ctrl V. Nah, kita udah masukkan semua. Setelah ini langsung kita enter. Nah, ini akan muncul dari beberapa output yang sudah kita masukkan tadi. Dari model yang pertama sampai model yang keempat. Setelah ini kita langsung saja untuk menggambar dari analisis jalurnya itu sendiri. Untuk yang pertama, kita ke statistik, kita ambil SEM yang ini, terus modelin. Nah, akan muncul kotak-kotak seperti ini. Dan nantinya hal ini akan kita gambar. Klik sini. Nah, setelah ini kita berikan garis. 1, 2, Nah, ketika ini sampai sini itu namanya hubungan secara langsung. Nah, ini bisa kita rapikan untuk memindahkan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik pada tabel ini dan kita bisa memberikan nama education.
Nah, ketika sudah kita masukkan penamaannya, setelah ini kita langsung estimate untuk memunculkan angka-angka nantinya pada jalur-jalur. Kita klik OK. Nah, ini teman-teman. Ini merupakan angka yang menjadi patokan dan nantinya yang akan diinterpretasikan oleh teman saya. Cukup dari saya dan nantinya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan saya ya teman-teman. Saya akan di bagian menginterpretasi yang sudah pengujiannya sudah diuji oleh teman kelompok saya. Langsung saja pada header saya satu itu ada error satu. Diketahui bahwasanya eh, propnya itu senilai 0,00 dan dikatakan lebih kecil daripada 0,05. Maka model tersebut masih terindeksi eh, heteroskedastisitas. Maka ini tidak lolos pengujian hetero. Lalu yang swing S1-nya nilainya itu sebesar 0,0067 yang dikatakan lebih kecil juga dibandingkan 0,05. Maka model ini tidak memenuhi syarat untuk normalitas. Jadi tidak lolos juga ya teman-teman. Terus yang terakhir di bagian VIF-nya mendapatkan nilai sebesar 1,09 yang dikatakan lebih kecil daripada 10. Maka model ini tidak terindeksi multikolonialitas. Berarti lolos pengujian. Oke, lanjut dengan hetes error kedua teman-teman. Didapatkan hasil 0,6657 dan dikatakan lebih besar daripada 0,05. Maka ini dikatakan lolos dari pengujian heteroskedastisitas dan sulit error 2-nya ini mendapatkan hasil 0,39 itu dikatakan juga lebih besar daripada 0,05. Hal ini bisa dikatakan pada error kedua ini bisa lolos di bagian eh, model normalitas dan yang pengujian VIF-nya itu mendapatkan nilai 1,09 dikatakan lebih kecil daripada 10. Hal ini uh, bisa dikatakan nilai pengujian VIF-nya tidak terindeks multikolonialitas. Oke, dilanjut di header ketiga, error ketiga teman-teman. Mendapatkan hasil 0,0001 yang dikatakan lebih kecil daripada 0,05. Maka model ini terindeksi heteroskedastisitas. Maka ini tidak lolos teman-teman. Terus error ketiganya mendapatkan nilai 0,005 itu dikatakan lebih kecil juga daripada 0,05. Maka model tersebut hmm, tidak memenuhi syarat untuk normalitas. Maka ini masih terindeks. Terus yang pengujian VIF di error ketiganya yaitu senilai 1,06 itu dikatakan lebih kecil daripada 10. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada error ketiga ini pengujian VIF-nya ini eh, tidak terindeksi multikolonialitas, maka pengujiannya lolos. Lanjut pada hetes keempat, error keempat yang terakhir teman-teman mendapatkan nilai 0,3405. Hal ini menunjukkan bahwasanya ini lebih besar daripada 0,05 ya teman-teman. Ini berarti lolos dari pengujian heteroskedastisitas. Lalu nilai pengujian swingnya mendapatkan nilai 0,86647 dikatakan lebih besar juga daripada 0,05, maka model ini lolos dari pengujian normalitas. Dan yang terakhir teman-teman, ini nilai nilai VEF-nya sebesar 1,09 dikatakan lebih kecil daripada 10. Hal ini juga dikatakan lolos dari pengujian multikolonialitas. Oke, lanjut lanjut saja teman-teman. Lanjut ke tabel. Oke, pada variable education langsung saja ya terhadap pengaruh langsung dan tidak langsungnya teman-teman. Pada variable education
itu mempengaruhi secara langsung variable awareness sebesar min 7,7 E. Terus variable education mempengaruhi secara langsung variable risk perception itu sebesar 0,003731. Dan juga edu itu mempengaruhi eh, risk aversion itu sebesar 0,015. Oke, dilanjut pada eh, XP teman-teman, variable XP. Variable XP ini mempengaruhi variable awards, mempengaruhi variable awareness sebesar 0,0031 dan mempengaruhi secara langsung variable risk aversion itu sebesar 0,00027. Dan juga variable XP ini juga mempengaruhi variable risk perception itu sebesar 0,15 teman-teman. Lalu dengan organisasi, variabel organisasi itu dapat mempengaruhi variabel awareness secara langsung itu sebesar 0,044 dan juga variabel organisasi itu bisa mempengaruhi variabel risk aversion itu sebesar 0,26 secara langsung. Terus variabel organisasi juga bisa mempengaruhi risk perception itu secara langsung sebesar 0,18. Dilanjut dengan uh, info klimat. Info klimat ya, variabel info klimat itu bisa mempengaruhi variabel awareness itu sebesar secara langsung sebesar 0, sebesar 0,05. Dan juga info klimat itu bisa mempengaruhi risk compression itu secara langsung sebesar 0,28. Terus variabel info klimat bisa mempengaruhi risk aversion itu sebesar 0,11 secara langsung. Nah, oke, saya akan menjelaskan secara tidak langsung teman-teman. Edo itu bisa mempengaruhi risk aversion itu secara tidak langsung dan melalui awareness itu sebesar 0,18 teman-teman. Terus untuk yang expo itu mohon maaf tadi ketinggalan teman, yang itu yang XP itu variable XP itu bisa mempengaruhi risk aversion itu secara langsung sebesar 0,0027 dan bisa mempengaruhi juga secara tidak langsung itu melalui awareness. Terus untuk organisasi itu bisa mempengaruhi variabel organisasi bisa mempengaruhi variabel risk aversion secara tidak langsung dan melalui risk perception itu sebesar 0,23. Dan terus untuk variabel info klimat itu bisa mempengaruhi risk aversion itu secara tidak langsung dan melalui uh, risk, uh, risk perception itu sebesar 0,33. Oke, mungkin hanya itu teman-teman untuk apa interpretasi dari analisis pet kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.